Paihan ke duduk dulu sini. Pak Sofyan, kita izin dulu ya. Ini mewakili rombongan aja ya, Pak Sofyan. Oke. Ini rombongan dari Tangerang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita Islam jangan sampai ada di dahulu sama yang lain. Kita fokusin aja untuk menjaga nama baiknya leluhur kita Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Salihuddin ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, panjang umur, yang punya usaha dilancarkan usahanya. Amin. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan didekatkan jodohnya ya. Amin. Yang punya karir, mudah-mudahan dinaikkan karirnya ya. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang dimaksud hajatnya kita rombongan dari Tangerang khususnya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Untuk mempersingkat waktu, nama saya Hanafi, pemandu di sini. Mudah-mudahan panduan saya di pagi hari ini ya, khusus rombongan dari Tangerang dipimpin mewakili dari Pak Sofyan. Mudah-mudahan semuanya hajatnya sekali lagi mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Ya awalin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya di Keraton Kesepuhan. Ini namanya Keraton Kesepuhan Bapak-bapak ya. Keraton Kesepuhan ini dibangun 1529 Masehi. Ya, dulunya pernah diduduki salah satu wali Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Salihuddin. Sebelum diduduki salah satu wali Sunan Gunung Jati, didudukin dulu sama watnya, namanya yang bernama Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Bahu Cirebon. Itu salah satu putra mahkotanya Prabu Siliwangi kan. Jadi yang menduduki di keraton ini awal mulanya keratonnya sebelum didirikan Keraton Kesepuhan. Keraton awalnya itu di sebelah timur ada tempat pemandian, Pak. Barangkali Pak Sofyan ini mau mandi di sana, boleh awet muda insya Allah. Ya di sana ada sumur kejayaan supaya jaya terus. Ya kalau yang buat laki-laki namanya sumur kejayaan, kalau yang buat perempuan namanya sumur agung. Ya di sana namanya petilasan dalam agung Pakungwati keraton awalnya. Pakung itu nama udang dan Wati itu nama perempuan. Udangnya perempuan karena dulunya pernah diduduki salah satu putra mahkotanya Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Walang Sungsang. Di sana ada tempat tikapnya Pak. Ada tikap Kanjeng Sunan Gunung Jati ada tikap Kanjeng Pangeran Walang Sungsang ada di sana ya. Nah itu dibangun 1430 Masehi, usianya 600 tahun. Akhirnya kedudukannya Pangeran Walang Sungsang itu diserahkan sama ponakannya sendiri. Sekaligus diangkat sebagai menantunya. Menantunya Pangeran Walang Sungsang itu namanya Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Salihuddin. Itu keturunan dari Raja Arab, Raja Mesir yang bernama Syarif Abdullah ayahandanya. Kalau ibundanya Sunan Gunung Jati, ya putrinya Prabu Siliwangi yang bernama Nyimas Larasatan Saripah. Jadi kakaknya Raden Kian Santang. Cuma kalau Raden Kian Santang bisa sendiri Pak. Anak yang pertama, yang kedua adanya di Gunung Sembung, Gunung Jati makamnya. Kalau yang Raden Kian Santang bisa sendiri adanya di daerah Garut, Pak. Daerah sana. Ya Pak ya. Nah, terus berdirinya Keraton Kesepuhan ini 1529 Masehi sampai sekarang. Keraton ini masih ada penerusnya Pak. Masih ada rajanya. Termasuk saya juga masih pernah sini Pak. Nama saya namanya Elang Hanafi. Elang itu nama gelar. Kalau di Banten namanya Tibe itu bagus. Sama Pak. Jadi kalau di Banten putranya Sunan Gunung Jati, ya Sultan Hasim Banten itu. Ya kalau di sana namanya Ratu Kaungan di sana. Pangeran Maulana Yusuf. Ya. Alhamdulillah kita harus bersatu Pak. Jangan sampai kena diadu domba. Dan sekarang juga corona juga, penyakit corona memang dari dulu wabah corona itu memang ada. Tapi nggak kayak gini Pak. Mudah-mudahan corona itu sirna di negara Indonesia ini supaya kita bisa beraktivitas kembali normal lagi Pak. Yang punya usaha akhirnya normal lagi, ya yang bekerja akhirnya normal lagi Pak. Ya insya Allah mudah-mudahan kita nanti bersama-sama kita ketemu langsung bersama pangeran. Tapi jangan sampai ada paksaan. Kita lihat terus ya kita bisa berbagi nama alhamdulillah kita bisa dibantu sama saya bersama saya lanjutin lagi Pak ya. Nah terus bapak-bapak ini yang lagi didudukin tempat area ini dinamakan Siti Inggil. Siti itu nama tanah, Inggil itu tanah yang tinggi Pak. Di kompleks Siti Inggil ini ada 5 bangunan yang tanpa dinding. Yang pertama namanya Mandi Malang Semirang tempat ini Pak. Jadi tempat ini Pak biarpun begini tempat duduknya santainya raja di sini Pak, sekeluarga raja sambil menghadap ke utara itu. Ke utara itu sambil menonton ada acara kegiatan setiap hari Sabtonan, kegiatan prajuritnya pada latihan perang-perangan, latihan berkuda, latihan memanah, latihan baris berbaris, dan latihan melempar tombak sambil rajanya di sini. Ya Pak ya, terus yang tadi barusan masuk ke masjidnya Pak. Ya itu Masjid Agung Sang Tarasa. Kalau bapak-bapaknya percaya,
Wali membangun masjid itu waktunya nggak lama Pak, cuma 1 hari 1 malam. Dibangunnya 1480 Masehi sampai ada viral terkenal sampai sekarang. Itu terkenal ada azan berapanya Pak? Azan 7. Kenapa ada azan 7 di sini Pak? Yang lainnya nggak ada. Ini dulunya itu sejarahnya ada. Sebelum orang yang mau ibadah di sana, sebelum masuk ke area ke dalam Masjid Agung itu baru di pintunya juga ada yang menghalangi seorang sihir Pak, yang nggak bisa dilihat dari mata batin kita kecuali wali. Namanya Sangyang Menjangan Wulung. Tadi kita mau masuk ke dalam itu dikasih penyakit Pak, muntah darah terus meninggal Pak. Nah itu, akhirnya Cenang Gunung Jati minta petunjuk dari Allah SWT. Akhirnya petunjuknya itu seperti itu, azan 7, azan itu. Jadi itu buat penolak bala Pak. Pecah menjadi 2, ada di daerah Banten sama di daerah Karangampel. Karang itu sebuah batu, ampel itu mengandung racun. Tapi mengandung racun itu membawa berkah Pak. Sampai sekarang Indramayu terkenal apanya? Gas buminya dan Pertaminanya. Ya itu sejarahnya seperti itu. Nah, akhirnya sampai sekarang Momole itu nggak ada di sini rata, Pak. Karena pecah berkeping-keping di Banten sama di daerah Indramayu. Dan ini juga mengandung simbol Islam semua tiang-tiangnya Pak. Ada yang melambangkan rukun iman, ada yang melambangkan nama-nama sifat Allah ya. Ini namanya Mande Malang Semirang. Nah, yang sebelah kirinya itu dinamakan Mande Semar Tinandu, tempatnya duduknya para penghulu ya, penasehat raja ya. Tiangnya ada 2 Pak, itu melambangkan 2 kalimat syahadat. Kalau yang di sebelah kanannya dinamakan Mande Pendawa 5, tempatnya para pejabat, pengawal sultan, pasukan panglima perangnya. Tiangnya ada 5, itu melambangkan rukun Islam. Kalau yang satunya lagi ini namanya Mande Karesmen Pak, dibunyikan gamelan sekaten, nanti rutin. Ya, kenapa gamelannya dibunyikannya di sini bukan di dalam bangsal? Karena ini rutin setiap adat istiadat waktu zamannya Sunan Kalijaga. Ya, nanti dibunyikannya gamelannya setiap Idul Fitri sama Idul Adha Pak, untuk penyambutan keluarga raja habis melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Sakti Terasa. Ya Pak ya. Nah, itu supaya ada penjelasan dari kita. Yang terakhir namanya Mande Pengiring, ini pengiring lagi. Ya Pak ya, nanti kita bersama-sama Pak, kita waktunya alhamdulillah udah jarak ke sana Pak, ke Gunung Jati. Nanti kapan-kapan lain waktu ada rombongan jamaah yang lainnya hubungi saya aja yang bisa masuk sama kita. Ya, nanti kita bersama-sama kita silaturahmi sama kamera. Mau Pak, ada mau silaturahmi ke kamera? Terserah Pak Sofyan ya. Yuk, mangga kita bersama-sama. Yuk, barangkali ada pertanyaan dulu Pak sebentar. Mayalah. Ya, ya. Itu nanti ke itu boleh bawa airnya kan? Boleh. Jadi gini Pak, kalau air sebenarnya udah disiapin sama pangeran. Udah ada. Jadi air itu dari sumber untuk persiapan barangkali ada jamaah, ada yang silaturahmi. Barangkali nanti air dari pangeran nanti boleh mandi di sumber itu. Barangkali mau berkenan orang. Syaratnya kalau mandi di sini tidak boleh kencing, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai anduk, lepas aja. Jangan diaduk. Jadi air itu Pak biar bersama-sama air beda Pak. Terus ada 3 rasa kalau diminum. Kalau diminum rasanya tawar berarti kondisi lagi sehat. Kalau rasanya manis kecapean. Kalau rasanya pahit berarti kondisi lagi kurang sehat. Nanti kita yuk bersama-sama. Syaratnya di sini syaratnya tidak boleh ada keterpaksaan. Yang penting tanyanya ikhlas Pak, supaya dilipat gandakan rezeki. Yang itu aja maka kita bareng-bareng pertama awal kita silaturahmi. Mau silaturahmi? Mangga, silakan. Mobilnya di sana Pak ya? Dikunci nggak? Iya. Sudah.